Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi bersama saya di Lokakarya kelima dalam kolaborasi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Baiklah, ini alur pembelajaran yang akan kita mulai melalui dari pembukaan yang pertama. Kita berdoa dulu, berdoa dimulai, berdoa selesai. Inilah alur pembelajaran yang akan kita mulai, yaitu pertama pembukaan, perkenalan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menggali pemahaman, dan yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Baiklah, untuk perkenalan mungkin sudah ya di loka-loka yang pertama. Kita lanjut ke kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat. Apakah ada tambahan? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Cukup dimengerti ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, untuk menghangatkan suasana. Kita berhitung dari 1 sampai 5. Jika bilangan ganjil tepuk 1, jika bilangan genap tepuk 2. Siap ya Bapak Ibu ya? 1. Ya, Siap. Bu. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita lanjutkan kepada tujuan. Nah, tujuan yang akan dicapai adalah bahwa calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, judul program, latar belakang program, dan tujuan dari program. Ya, aku ada yang mau apa? Kita mulai kepada diskusinya. Di sini saya akan membawakan 2 pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, bagaimana bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid? Dan yang kedua, dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah program yang berpihak pada murid? Bapak Ibu boleh menulisnya di kolom chat atau ada juga yang berbicara secara langsung. Dipersilahkan. Ya, kepada Ibu Murni dipersilahkan. Baik Bu, bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid itu program-program yang bisa melahirkan kepemimpinan murid Bu. Misalnya murid bisa mandiri, murid bisa bertanggung jawab, murid bisa berdisiplin. Begitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Murni. Ada yang lainnya? Kepada Ibu Parianti, dipersilahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Saya mau menambahkan, Bu, jawaban dari Bu Murni. Kalau tadi Bu Murni bentuknya, nah sekarang saya mencoba tambahkan dukungannya, Bu. Untuk mengelola sebuah program yang berdampak pada murid, maka perlu dukungan semua warga sekolah, Bu. Jadi semua stakeholder, termasuk juga sarana dan prasarananya, Bu. Ya, bagus Bu. Ini ada juga di kolom chat, yaitu senam setiap hari Sabtu dan program membaca buku dari Pak Amir ya. Literasi apa ya? Ya, pembiasaan itu kita programkan juga sama di sekolah sini ada setiap hari Selasa program literasi. Baiklah, setelah kita berdiskusi, di sini Bapak dan Ibu dapat membuat bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid, artinya adalah bahwa kegiatan itu yang mengutamakan apa yang ada di dalam murid tersebut sesuai dengan kebutuhan dari murid. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan merancang sebuah program pada murid. Yang pertamanya itu ada dari judul program. Mungkin kita kembalikan ke tujuan dulu. Ya, dari tujuan yang pertama tadi kita harus membuat judul program, latar belakang, dan tujuan program yang berpihak pada murid pada kolom chat saja. Boleh atau ada yang langsung? Dipersilahkan. Izin saya, Bu, boleh, Bu? Boleh Ibu, mangga dipersilahkan Bu Parianti. Iya, Bu, programnya kalau di sekolah saya itu, Bu, program yang berdampak pada murid itu di sekolah kami ada kegiatan pencegahan perundungan, Bu. Oh iya. Ada lagi yang lain? Ibu Parianti, contoh judul dari program tadi kan perundungan ya. Ya, Bagaimana rencananya gitu untuk membuat program perundungan? baik, Bu. Ya, judul kegiatannya itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan bahagia dan mencegah tindak perundungan. Jadi kegiatannya itu Bu, kami membuat agen Bu, namanya agen pencegah perundungan. Jadi agen inilah yang bertugas untuk memantau situasi di sekolah. Jadi di setiap kelas itu ada perwakilannya. Jadi dia memantau kalau ada terindikasi di sekolahnya atau di kelas itu ada yang melakukan tindakan perundungan Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Oh ya, tadi berarti masuknya tujuan ya Bu Parianti ya. Termasuk latar belakang dan tujuan dan judulnya juga.
Ada lagi mungkin, oh ya di kolom chat, melahirkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan kepramukaan, boleh. Program meningkatkan kemampuan literasi anak, ya. Ada lagi Ibu Murni? Ya, itu melahirkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan kepramukaan, Bu. Sudah Ya, ditulis untuk di Ibu chat. Neti, program ekstrakurikuler dilakukan berdasarkan jadwal kegiatan masing-masing. Ya, itu adalah suatu judul program, rencana, dan tujuan yang bagus ya. Bapak Ibu, saya ingin tadi dengan Bu Parianti melalui perundungan. Kemarin saya sudah melakukan program perundungan itu berupa nonton bioskop, Bu. Jadi berbagi aja sebentar ya. Saya itu membuat di sekolah itu semacam bioskop, kita nonton bareng-bareng, kita buat tiketnya, jadi anak itu seperti masuk ke dalam bioskop betul-betulan, Bu. Di sana kita menonton perundungan, karena ini kan masih saya guru SD ya, saya guru SD sambil membagikan bahwa perundungan itu seperti ini, nanti tidak boleh, dan akhirnya setelah menonton film perundungan itu banyak sekali hal-hal yang didapat, dan itu baru dilakukan kemarin, Pak. Kebetulan saya melaksanakan kegiatan perundungan itu melalui nonton film bareng-bareng dengan anak-anak. Kelasnya dibuat seperti bioskop gitu, dan itu adalah menimbulkan anak-anak lebih terprogram. Mereka merasa bahwa program itu berdampak sekali pada mereka. Jadi kita buat karsisnya, ada popcornnya juga Ibu. Ya, itu adalah salah satu penerapan juga program yang berdampak pada murid, yang ditulisnya itu ada judulnya dulu, latar belakangnya kita buat seminggu sebelumnya sama juga, dan tujuannya untuk seperti apa. Itu hasil dari saya. Baiklah Bapak Ibu, setelah merancang program yang berpihak pada murid, setiap program yang kita rancang itu tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan harus melihat potensi atau aset yang dimiliki oleh masing-masing dari sekolahnya dan dalam mengimplementasikan dari rancangan yang berpihak pada murid yang telah dirancang sebelumnya. Baiklah, di sini tolong Bapak Ibu, saya akan membagikan link Mentimeter. Sudah bisa diisi Bapak Ibu? Sudah diisi, Bu. Ya, sebentar. Saya stop share dulu ya. Baiklah, Bapak Ibu Ya, sudah Bu. mengisi tadi di dalam Mentimeter bahwa aset dan program yang dilakukan di sekolahnya itu sudah terencana ya Bu ya. Baiklah, Bapak Ibu, setelah menceritakan implementasi tentang program yang berpihak pada murid, berikutnya Bapak dan Ibu akan kembali ke topik yang lainnya, yaitu membuat refleksi Bapak Ibu. Membuat refleksinya ada di dalam Jamboard. Saya akan sharekan Jamboardnya. Ini berisi 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan pada Loka 5 dan apa pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada Loka ini? Bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada perasaan saya senang dan bahagia sekali. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada Loka Karya? Dan yang kedua, apa pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada Loka Karya ini? Mengetahui bagaimana merancang program yang berpihak pada murid, saya bahagia sekali. Saya mengetahui bagaimana cara membuat program yang berdampak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih karena sudah membuat refleksi, atau masih ada yang bisa dibicarakan secara langsung? Dipersilahkan. Bu. Iya, Ibu Neti. Iya Ibu, jadi hari ini saya bahagia sekali Bu, banyak sekali ilmu yang didapat Ibu dari Loka kita kali ini. Jadi intinya kita menambah bekal bagaimana kita membuat satu kegiatan yang memerdekakan murid, yang membahagiakan murid, ya efeknya nanti juga bagi murid itu sendiri Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Apakah ada tambahan yang lain? Pak Amir mungkin?
Ya Ibu, luar biasa kegiatan hari ini. Saya senang, saya bisa jadi tahu dan lebih tahu dari kemarin kan hanya baca modul. Hari ini Ya, ketemu teman-teman Loka ini membuat saya lebih paham tentang bagaimana merancang dan menyusun program yang berdampak pada murid Ibu. terima Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Amir. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, setelah kita merefleksikan, ada baiknya kita bisa menerapkan program-program yang berdampak pada murid itu di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dalam Lokakarya ini dapat memberikan hasil dan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan pada kita. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Amin. Ya, sebelumnya kita berfoto dulu ya. Ya, Bu. Ya, buat gaya terbaik. Oke. 1, 2. Semangat program terbaik ke murid. Terima kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai berjumpa lagi Ibu.